Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami tim dari Universitas Surabaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami untuk mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat kami dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Terkait dengan proposal yang akan kami usulkan adalah mengenai pengembangan sentra kelor Desa Bogo berbasis pemberdayaan masyarakat. Desa Bogo merupakan desa yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan daerah dengan kekayaan alam tanaman kelor, di mana diketahui bahwa tanaman kelor ini memiliki berbagai macam manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan, minuman, maupun produk-produk untuk penunjang kesehatan. Berikut adalah paparan kami mengenai proposal pengembangan sentra kelor Desa Bogo berbasis pemberdayaan masyarakat. Tim dari Universitas Surabaya melakukan analisis situasi pada Desa Bogo, Kapas, Bojonegoro, di mana terdapat 3 hal utama yang kami soroti, yaitu rumah produksi kelorita, Gubuk Kelor Tunjungwati sebagai sentra kuliner, dan juga yang terakhir adalah taman dolanan. Rumah produksi kelorita merupakan sentra pengolahan produk berbasis kelor yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Sri Rejeki. Kelompok wanita tani Sri Rejeki ini merupakan unit usaha yang berada di bawah naungan BUMDes Langgeng Makmur yang memiliki tugas dan juga job description melakukan pengolahan berbagai macam produk berbasis kelor. Kondisi saat ini yang dimiliki oleh mitra adalah mitra memasarkan berbagai macam produk olahan kelor meliputi serbuk kelor, kemudian teh celup kelor, dan juga teh tubruk kelor, serta berbagai macam camilan berbasis kelor. Proses pengolahan dilakukan pada ruang tersendiri yang terpisah dari kegiatan rumah tangga, yaitu berada di rumah produksi kelorita, yang khusus digunakan untuk ruang pengolahan berbagai macam produk berbasis kelor. Seluruh peralatan dan juga lingkungan untuk proses pengolahan juga telah memenuhi persyaratan bagi lingkungan untuk memproduksi produk makanan dan minuman. Selain itu, seluruh personil yang bekerja di rumah produksi kelorita juga selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD guna menjamin sanitasi dan hygiene selama proses pengolahan produk. Sehingga dari aspek sanitasi dan hygiene, mitra sudah mendapatkan pelatihan dan juga bisa mengaplikasikannya pada kegiatan pembuatan. Selain pembuatan makanan dan minuman berbasis kelor, kelompok wanita tani Sri Rejeki juga melakukan pengembangan produksi masker dan juga lulur serbuk daun kelor untuk pemakaian terbatas di Desa Bogo. Hal ini disebabkan bahwa daun kelor ini memiliki banyak manfaat untuk memelihara kesehatan kulit, terutama untuk meningkatkan kelembapan dan juga menjaga kulit dari pengaruh paparan radikal bebas. Selain masker dan lulur, kelompok wanita tani Sri Rejeki baru-baru ini juga melakukan pengembangan sabun dengan basis daun kelor. Selain rumah produksi kelorita yang memproduksi berbagai macam produk olahan kelor, salah satu titik penting yang ada di Desa Bogo yaitu Gubuk Kelor Tunjungwati. Gubuk Kelor Tunjungwati merupakan sentra kuliner yang memproduksi berbagai macam atau mengolah berbagai macam olahan makanan dan minuman siap santap berbasis kelor. Nah, di Gubuk Kelor Tunjungwati ini juga terdapat gerai untuk memasarkan produk-produk olahan kelor yang diproduksi oleh rumah produksi kelorita. Posisi Gubuk Kelor Tunjungwati berada di samping Balai Desa Bogo dan lokasinya sangat strategis, memungkinkan pengunjung bisa mengakses Gubuk Kelor Tunjungwati dengan mudah. Di Gubuk Kelor Tunjungwati juga senantiasa dipertahankan aspek sanitasi dan hygiene-nya dengan menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Gubuk Kelor Tunjungwati mengolah berbagai macam produk makanan siap santap, diantaranya teh celup kelor, kemudian sayur asem kelor, kemudian sayur bening kelor, nugget kelor, mie kelor, dan juga bakso kelor. Selain produk-produk atau menu-menu makanan olahan berbasis kelor, juga terdapat menu-menu khas dari Desa Bogo dipasarkan di GKT. Nah, selain menu-menu makanan yang sangat menarik, juga terdapat taman dolanan serta berbagai macam spot selfie yang ada di Gubuk Kelor Tunjungwati.
Inovasi produk olahan kelor juga senantiasa dikembangkan oleh rekan-rekan yang berada di Gubuk Kelor Tunjung Wati sebagai salah satu sarana usaha dari BUMDes Langgeng Makmur. Di antaranya ada produk mie kelor, dan yang baru-baru ini adalah pengembangan jamu milenial. Di sisi belakang dari Gubuk Kelor Tunjung Wati terdapat Taman Dolanan. Taman Dolanan ini merupakan suatu sentra atau spot khusus yang disediakan sebagai sarana aktivitas warga Desa Bogo maupun pengunjung untuk bisa mengenang kembali permainan-permainan tradisional dan juga mengajarkan kepada generasi-generasi penerus mengenai permainan tradisional. Selain itu, Taman Dolanan juga digunakan untuk berbagai aktivitas seperti senam pagi, kemudian outbound, game ice breaking oleh beberapa sekolah yang ada di sekitar Desa Bogo, kemudian juga disediakan berbagai macam permainan game kompetisi yang terrangkum dalam suatu paket outbound. Berbagai macam kegiatan-kegiatan outbound yang melatih ketangkasan dan kerjasama juga dikembangkan atau dilatihkan pada peserta outbound yang mengikuti kegiatan di Taman Dolanan. Selain pengunjung Taman Dolanan bisa menikmati spot selfie dan juga melaksanakan outbound, ternyata ada juga kegiatan-kegiatan lain yang menarik yang bisa dilakukan di Taman Dolanan, diantaranya mengenal kembali kondisi alam seperti menanam padi, kemudian belajar untuk bisa bekerja sama. Berdasarkan hasil analisis situasi yang telah dilakukan, terdapat berbagai macam hasil penelitian yang bisa digunakan atau yang sudah dilakukan untuk mendasari kegiatan lanjutan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan diversifikasi produk olahan, telah dilakukan penelitian pengembangan mengenai granul effervescent dengan basis kelor, kemudian chewable gummy tablet kelor, dan juga sereal kelor. Selain itu, terkait dengan expired date dari produk-produk yang dihasilkan oleh Rumah Produksi Kelorita juga sudah dilakukan studi mengenai stabilitas terkait dengan produk teh celup daun kelor dan juga teh tubruk kelor. Selain itu, untuk menjaga kualitas bahan baku, penelitian terkait dengan standarisasi dari daun kelor juga telah dilakukan, dan seluruh hasil penelitian ini telah mendukung berbagai macam pengembangan produk dan juga upaya untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Bogo terkait dengan produk kelor. Harapannya, hilirisasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan ini sudah bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Yang paling dapat terlihat adalah yang pertama mengenai standarisasi dari bahan baku, yaitu daun kelor, kemudian yang kedua adalah penambahan data expired date pada kemasan, baik itu kemasan teh celup kelor maupun kemasan teh tubruk kelor. Kemudian produk-produk yang lain, pengembangan granul dan juga minuman instan terkait dengan kelor, juga akan dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat di Desa Bogo, sehingga di masa yang akan datang, masyarakat di Desa Bogo bisa memproduksi berbagai macam produk minuman instan berbasis kelor. Sinergi dari hasil penelitian dan juga pengabdian masyarakat diharapkan bisa menjadikan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat. Dan selama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, seluruh kegiatan selalu melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa diajak bersama untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari hasil pemetaan diketahui bahwa masalah dan solusinya adalah optimalisasi mengenai Taman Dolanan di belakang GKT dan inisiasi desa wisata. Kemudian yang kedua adalah pengadaan herbal corner dan juga kebutuhan akan pestisida nabati untuk menjaga kualitas dari bahan baku daun kelor. Kemudian yang keempat adalah mengenai penguatan kompetensi mitra dalam pembuatan konten marketing yang menarik. Beberapa upaya solusi yang dilakukan antara lain adalah membuat wisata edukasi di Taman Dolanan, menyempurnakan kembali paket outbound yang ada di Taman Dolanan dan juga pemasarannya. Selain itu juga melakukan pelatihan pada fasilitator outbound. Untuk pengadaan herbal corner, maka solusi yang dilakukan adalah kita melakukan studi banding pada pengusaha jamu milenial. Terkait dengan kebutuhan akan pestisida nabati, solusi yang dipaparkan adalah pelatihan dan pendampingan terkait dengan pembuatan pestisida nabati yang nantinya akan digunakan untuk menjaga dan juga memelihara tanaman kelor yang dibudidaya oleh masyarakat. Sementara pada poin yang keempat, untuk kompetensi mitra dalam pembuatan konten marketing yang menarik bisa dilakukan dengan melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan media promosi berbasis marketing online. Seluruh kegiatan ini akan dilaksanakan dengan basis
melakukan sosialisasi, kemudian pelatihan dan juga lokakarya. Selain itu juga setelah pelatihan dilakukan pendampingan untuk memantau progres dari mitra. Metode yang dilakukan untuk pembenahan dan pengembangan wisata edukasi dilakukan dengan pelatihan edutainment trainer, memperkuat desain sarana dan prasarana taman dolanan, serta studi banding pada wisata edukasi di Trawas. Sementara untuk pengadaan Herbal Corner, yaitu studi banding ke Herbal Corner di Sidoarjo, pendampingan pendirian Herbal Corner, dan pembuatan menu-menu minuman herbal berbasis kelor. Selain itu juga pendampingan desain tempat penjualan yang menarik konsumen. Edukasi cara pembuatan dan penggunaan pestisida nabati dilakukan pelatihan dan juga pendampingan terkait dengan penguatan dan juga pemasaran, terutama pada kompetensi di bidang marketing, bisa dilakukan pelatihan video editing skill yang nanti akan dipandu oleh trainer dan juga pendampingan penggunaan printing, packing, atau kemasan. Nah, terkait dengan bidang marketing ini, memang saat ini sangat dibutuhkan oleh mitra bagaimana cara membuat konten-konten yang akan bisa menjual, baik itu dari aspek produk olahan kelor, maupun dari aspek bubuk kelor Tunjungwati, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk menjual atau memasarkan aspek wisata yang ada di Taman Dolanan, terutama untuk memperkenalkan berbagai macam permainan tradisional dan juga paket outbound yang disediakan di Taman Dolanan. Melalui metode-metode dan juga pendekatan ini diharapkan masyarakat di Desa Boko bisa semakin mengembangkan sentra wisata kelor yang saat ini sudah dirintis menjadi semakin dikenal oleh masyarakat luas. Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah video dampak pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil hilirisasi penelitian menjawab kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah publikasi jurnal nasional, publikasi media massa, dan juga luaran-luaran tambahan yang lain. Keterkaitan dengan IKU 7, yaitu adalah mengenai kelas yang kolaboratif dan partisipatif, yaitu kita melibatkan tim mahasiswa BMFF Ubaya dan juga FBE untuk pengabdian masyarakat di kegiatan outbound dan juga melibatkan mahasiswa dari KSM Pipot untuk terlibat aktif pada kegiatan pelatihan. Demikian yang dapat kami paparkan proposal mengenai pengembangan sentra kelor Desa Boko berbasis pemberdayaan masyarakat. Semoga diharapkan melalui program ini kita bisa mensinergikan dari hasil penelitian mahasiswa dan juga dosen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kemudian melibatkan juga mahasiswa pada belajar langsung atau praktek di lapangan, melihat kondisi-kondisi langsung di lapangan, dan juga berusaha untuk memecahkan solusinya, serta diharapkan juga bisa belajar dari pakar-pakar atau dari praktisi-praktisi yang telah terlebih dahulu melakukan inisiasi pengembangan, terutama pada Herbal Corner dan juga pengembangan wisata, seperti penggiat-penggiat desa-desa wisata yang ada sebelumnya. Jadi diharapkan melalui kegiatan ini, mahasiswa bisa semakin dilibatkan pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta dari aspek pendidikan, mahasiswa juga bisa mendapatkan ilmu yang aplikatif yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa ketika masuk langsung pada dunia kerja. Semoga melalui kegiatan pembelajaran kolaboratif ini bisa mendapatkan dampak yang positif baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mitra, terutama mitra kami yang ada di Desa Boko, Kapas, Bojonegoro. Terima kasih.